Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Mahasiswa, mahasiswi semua, apakah kabarnya? Sehat? Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Di pertemuan kita kali ini kita akan bertemu di pertemuan yang ke-9, yaitu jarimah qadzaf. Nanti menjelaskan pengertian qadzaf, hukum qadzaf, hukumannya dan seterusnya. Nanti akan juga ditugaskan tentang kegiatan mandirinya, ada penugasan secara struktur. Tapi sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Baik. Abdullah. Hadir, Pak. Ya, Abdul Qadir. Hadir, Pak. Ya. Aminah. Hadir, Pak. Ya. Ahmad Yani ada. Hadir ya. Baik. Baik. Untuk mempersingkat waktu, ini pertemuan ke-9 tentang qadzaf. Ada yang tahu nggak apa itu qadzaf? Qadzaf. Apa qadzaf? Belum tahu. Baik. Qadzaf, pengertian qadzaf. Pengertian dan hikmah qadzaf. Qadzaf secara bahasa artinya ar-ramyu, atau yaitu melempar. Ar-ramyu atau melempar. Ya, ini sebagaimana dalam Quran surat Toha ayat 20 ayat 39. Ayo, siapa yang mau baca Quran surat Toha ayat 39? Ada? Ya, silakan. Namanya siapa? Nama, nim? Ada sih, Pak. Nim? 221 01 01 05. Ya, silakan, Mas. Silakan. Ya, baik, sudah al-ayah. Itu ayat itu bicara tentang bayinya Nabi Musa yang ditaruh di tabut peti, lalu kemudian anik zifihi, dilempar. Jadi qadzaf secara bahasa artinya melempar. Sedangkan menurut istilah qadzaf artinya menuduh zina. Ya, menuduh zina. Kenapa dalam Islam itu ada larangan qadzaf, menuduh zina? Ini hikmahnya. Hikmah larangan qadzaf adalah melindungi kehormatan manusia, menjaga reputasinya dan memelihara kemuliaannya, biar orang tidak sembarangan mencederai kehormatan manusia, biar reputasinya seseorang terjaga, tidak tercoreng, ya, kemuliaannya, kehormatannya, reputasinya terjaga. Maka tidak boleh dalam Islam orang sembarang menuduh orang lain dengan tuduhan zina. Wah, kamu anak haram, anak haram, kamu nggak punya bapak, ya, kamu zina ya, dan seterusnya. Baik, ayat Al-Quran yang bicara tentang qadzaf. Ayo, satu orang baca. Baik, silakan baca ayat tentang qadzaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmuna al-muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldatan wa la ta'khudhuhum lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun. Baik, dalam Islam, Mas, Mbak, orang tidak boleh menuduh orang lain dengan tuduhan zina atau menyebarkan perzinahan orang lain. Dalam ayat ini harus dengan 4 orang saksi. Misal ada di antara kita melihat kawan kita, saudara kita, teman kita berzina, itu disyaratkan yang pertama adalah melihat, mohon maaf, masuknya zakar ke farji. Jadi ini harus melihat betul, bukan tidak cukup hanya dengan wah ini tumpang tindih, wah ini kuda-kudaan, itu nggak cukup. Harus melihat dengan jelas masuknya zakar, kemaluan laki-laki ke dalam farjinya seorang perempuan.
Jadi ini disyaratkan bagi orang yang pengen bersaksi dalam persaksian zina itu harus melihat masuknya zakar ke dalam farji, kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Yang kedua harus dengan 4 orang saksi. Jadi kalau kita nih melihat ada satu perzinaan depan mata kita, kita jelas lihat jelas, tapi kita nggak punya saksi, nggak boleh kita cerita ke orang lain. Kalau kita cerita ke orang lain, maka kita akan kena hukum qazaf. Ya, nggak boleh cerita. Itu 1 orang, 2 orang nggak boleh, 3 orang nggak boleh. Harus dengan 4 orang saksi. 4 orang saksi. Tapi di akhir zaman ini banyak orang menuduh orang lain zina hanya berdasarkan chat WhatsApp, hanya berdasarkan foto, hanya berdasarkan video, nah, tidak melihat langsung. Orang yang melihat langsung saja tidak boleh menuduh orang lain atau tidak boleh menceritakan. Kalau menceritakan nanti depan hakim diminta mendatangkan 4 orang saksi, kalau nggak bisa akan dicambuk, akan mendapat had. Ya, dalam ayat ini dikatakan orang yang menuduh orang lain berzina, perempuan yang baik-baik berzina dan tidak mendatangkan 4 orang saksi, hukumannya adalah fajliduhum samanina jaldah. Itu didera, dicambuk dengan 80 kali cambuk, dan nanti saksinya tidak diterima. Baik, ini ayat tentang qazaf. Lalu kemudian syaratnya qazaf, syaratnya orang yang menuduh zina untuk menjatuhkan hukuman cambuk atau dera dalam qazaf ada persyaratan yang harus terpenuhi. Syarat tersebut meliputi 3 hal. Yang pertama adalah syarat qazif. Syarat qazif itu adalah orang yang menuduh zina. Yang kedua ada syarat makzuf, orang yang dituduh zina, dan yang ketiga ada syarat makzuf bih, sesuatu yang dibuat menuduh zina. Baik, yang pertama syarat qazif. Tadi apa qazif? Qazif yaitu orang yang menuduh zina. Orang yang menuduh zina akan dihukum dengan hukum had dan dicambuk. Syaratnya yang pertama adalah berakal. Kalau yang nuduh orang gila maka tidak akan kena hukuman had. Yang kedua dewasa. Kalau anak kecil belum balik menuduh orang lain zina tidak kena hukuman had, tapi hanya ditakzir. Ya, takzir itu jadi dalam Islam itu hukuman ada hukum kisos, bunuh dibunuh, ya, potong tangan lagi, dan seterusnya. Merusak mata, rusak lagi mata, al aina bil aini wal uzuna bil uzuni, itu namanya kisos. Yang kedua ada hukum dalam Islam itu yang namanya had. Had itu hukuman yang sudah ditentukan. Ya, mencuri potong tangan, nuduh zina 80 kali cambuk, berzina dirajam, namanya had atau hudud, hukuman yang sudah ditentukan. Tapi ada hukuman yang belum ditentukan dalam syariat, namanya takzir. Biasa kita di pondok kalau melanggar aturan dihukum takzir. Takzir itu hukuman yang tidak ditentukan oleh syariat. Kalau ada anak kecil belum dewasa menuduh berzina, maka tidak dihukum had, tapi ditakzir. Takzirnya ya terserah. Kemudian tidak dalam paksaan. Kalau dalam keadaan terpaksa, maka tidak kena hukum had. Ya, dia melakukan atas kerelaan sendiri. Baik. Kemudian syarat makzuf, yang dituduh zina. Ini yang pertama berakal. Kalau orang edan mah sudah nggak ada taklif, dan dia melakukan telanjang, dia melakukan apa juga nggak akan ada yang dihina-hina, juga dia nggak ngerti gitu. Ya, berakal. Kemudian dewasa. Lalu Islam, selagi dia Islam nggak boleh dituduh. Ya, kemudian merdeka dan belum pernah dan menjauhi zina. Kalau orang yang perempuan yang dituduh ini sudah pernah zina, dia mengakui perzinaan, maka kalau ada orang menuduh tidak akan kena hukum cambuk, karena itu bukan perempuan baik. Kemudian syarat makzubi, ya, segala pernyataan baik lisan maupun tulisan yang dapat dikategorikan sebagai tuduhan zina, ini ada kata-kata yang jelas. Wong wadon zina, orang perempuan zina, orang zina, itu jelas, berarti nuduh zina. Ya, pelacur, apa germot apa, ya,
Atau kamu lahir tanpa bapak, kamu tuh lahirnya nggak ada bapaknya. Itu berarti nuduh zina, berarti nuduh ibunya zina. Kemudian atau kamu tuh bukan anaknya bapakmu loh. Itu berarti nuduh ibunya zina. Yang kedua, ada sindiran yang jelas arahnya. Lagi ngobrol, ya, walaupun aku jelek, aku dan ibuku tidak pernah berbuat zina. Nah, biasanya kalau anak-anak modern sekarang ada tambahannya, enggak kayak kamu. Itu berarti tuduhan zina. Bahaya ini, ya. Lalu kemudian hukumannya. Jadi hukuman penuduh zina tadi sudah dibaca dalam Quran surat An-Nur ayat berapa tadi? An-Nur Ayat 4. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam yatubu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah. Dicambuk dengan 80 kali cambukan, ya. 80 kali cambukan. Lalu kemudian kesaksiannya nanti tidak diterima. Terus bagi orang yang menuduh zina nggak bisa membuktikan tuduhannya itu, persaksian penuduh zina tidak diterima selamanya, nggak bisa jadi saksi, ya. Kemudian dilaknat oleh Allah. Ini sebagaimana dalam Quran surat An-Nur ayat 23. Ayo, siapa yang mau baca Quran surat An-Nur ayat 23? Mbak, Mas, siapa yang mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yarmuna al-muhsanati wa walahum azabun azim. Ya, dan dilaknat oleh Allah, mendapat azab yang besar. Ini bagi orang yang menuduh zina. Di zaman medsos sekarang ini banyak, gampang mudah orang menuduh orang lain zina. Asal masuk kamar berdua, wah zina ini, gitu. Ada orang nggak pakai baju dua-duanya, wah zina ini. Itu nggak boleh nuduh begitu. Kita harus melihat langsung masuknya kemaluan ke farji, dan harus ada 4 orang saksi. Kalau nggak ada, nggak boleh itu disebar, nggak boleh kita cerita ke orang lain. Dan ini kata Nabi, annal ghibata asyaddu minaz zina. Ini penting. Di akhir zaman, ghibah itu lebih berat daripada zina dosanya. Misalnya ada kerudung putih zina, misalnya ya, sama peci hitam yang sana tapi bukan peci hitam sini. Zina. Dan kita ngomong ini, ya, ngomongi ke kudung, tadi kudung apa yang zina? Kudung putih sama peci hitam. Kita ngomong ketemu sama kerudung hitam, kudung putih ini zina. Kudung putihnya ketemu kudung hijau, si itu tuh zina. Terus 1000 orang yang membicarakan. Lalu kemudian ini yang pertama kali menyebarkan ini tobat. Astagfirullahaladzim, saya nggak boleh ini tobat. Apa ketika saya tobat selesai urusannya? Enggak. Zina itu kalau dia melakukan zina, dia tobat, dan selesai urusannya, diterima oleh Allah, tobatnya selesai urusannya. Tapi kalau orang yang menuduh zina, ya, dia tobat, itu belum selesai urusannya, harus minta maaf dulu ini ke yang dituduh zina. Sedangkan kadang-kadang di era digital seperti sekarang ini, kita menuduh zina orang yang kita nggak pernah ketemu, gimana minta maafnya? Ya, lalu kemudian setelah minta maaf, apa selesai urusannya? Belum. Itu kabar zinanya sampai mana itu? Ya, 1000 orang membicarakan zinanya si kerudung putih, maka 1000 transferan dosa kita. Nah, termasuk fudul, kepo. Wah, ini ada viral-viral nih, katanya ini selingkuh. Cari di Google, mana videonya? Wah, ini muka-mukanya potongannya begitu. Baik, ini tugas mandiri. Nanti mencari kasus qadzaf, tuduhan zina yang viral di media massa, YouTube, Facebook, Instagram, apalagi Twitter, yang lain, ya, cari dan analisis. Kenapa nih kasus ini adalah termasuk qadzaf? Ya, dianalisis. Nah, terus setelah analisis, apa yang seharusnya dilakukan? Apa yang seharusnya dilakukan? Dan nanti tugas dikumpulkan, linknya di copy paste, dan tugas dikumpulkan via grup WhatsApp paling lambat pekan depan, tanggal berapa? 3 Agustus jam 8 malam, ya. Baik, untuk tugas mandirinya seperti itu. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan kita dalam pertemuan kali ini bermanfaat, menjadikan kita semakin hati-hati dalam bermedsos, bertingkah laku, berkata, menuduh orang lain, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini saja. Mari kita tutup perkuliahan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.